Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Halo, apa kabar Sobat Siboim? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar yaitu pada tema 5, subtema 3, pembelajaran pertama. Nah, Sobat Siboim semuanya, selama 10 menit ke depan, pembelajaran akan dibantu oleh Pak Fahmi. Nah, gimana, sudah siap belum untuk belajar? Tapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran 1 yaitu yang pertama, siswa dapat menyusun informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional. Nomor 2, siswa dapat menguraikan sikap kepahlawanan. Nomor 3, siswa dapat menyimpulkan sifat-sifat bayangan pada cermin. Nomor 4, siswa dapat menulis laporan tentang sifat-sifat cahaya. Coba Sobat Boim, apa yang kamu lakukan ketika melihat gambar di samping? Pastinya kalian semua tahu. Yap, tepat sekali. Yang harus dilakukan ketika teman kita terjatuh ataupun membutuhkan bantuan yaitu menolongnya. Nah, sikap menolong termasuk sikap yang dimiliki oleh seorang pahlawan loh Sobat Boim. Berarti kalian semua bisa disebut sebagai seorang pahlawan ketika kalian menerapkan sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara soal pahlawan, kira-kira Sobat Boim semua tahu nggak siapakah pahlawan itu? Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Indonesia mempunyai banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir para penjajah dari Indonesia. Coba Sobat Boim, Pak Fahmi ingin tahu, menurut kalian sikap apa saja yang dimiliki oleh pahlawan? Coba deh pikir-pikir dulu. Nah, betul sekali. Murid Pak Fahmi pintar-pintar semua. Yuk, kita sebutkan bersama-sama sikap dari pahlawan. Sikap kepahlawanan yang pertama yaitu berani. Sikap berani berarti mantap dan penuh percaya diri dalam menghadapi berbagai rintangan. Yang kedua adalah rela berkorban, yaitu sikap bersedia dengan ikhlas, dengan tidak mengharapkan suatu imbalan dalam bentuk apapun. Yang ketiga adalah sikap pantang menyerah, yaitu sikap yang tidak mudah patah semangat dalam menghadapi berbagai rintangan. Yang keempat yaitu sikap cinta tanah air. Sikap cinta tanah air tercermin dari perilaku untuk membela dan melindungi tanah airnya. Yang kelima yaitu sikap penuh semangat. Sobat Boim semua, seorang pahlawan rela mengorbankan harta bahkan nyawanya demi memerdekakan bangsa ini. Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan, sehingga kita semua dapat menikmati kehidupan yang bebas dan dapat menempuh pendidikan demi meraih cita-cita kita. Nah, berikut ini adalah pahlawan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Yuk, kita kenali satu persatu pahlawan nasional kita mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Yang pertama adalah pahlawan perempuan yang berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu Cut Nyak Dien. Jasa dan perannya yaitu melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Aceh. Yang kedua yaitu pahlawan yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu Sisingamangaraja 12.
Jasa dan perannya yaitu melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Tapanuli, Sumatera Utara. Yang nomor 3 yaitu pahlawan perempuan yang berasal dari Jawa Barat, yaitu Dewi Sartika. Jasa dan perannya yaitu mendirikan sekolah wanita di Bandung bernama Sekolah Istri. Yang keempat yaitu Raden Mas Ontowiryo Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro atau lebih dikenal dengan Pangeran Diponegoro. Jasa dan perannya yaitu melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Yogyakarta. Yang kelima yaitu Pangeran Antasari. Jasa dan perannya yaitu berhasil menaklukkan Belanda di Gunung Jabuk. Yang keenam yaitu Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Patimura. Jasa dan perannya yaitu berjuang melawan pemerintahan kolonial Belanda di Maluku. Yang ketujuh yaitu Silas Papare yang berasal dari Papua. Jasa dan perannya yaitu berjuang melawan pemerintahan kolonial Belanda di Papua. Mengenal sikap yang dimiliki oleh pahlawan nasional. Yang pertama, berjuang melawan penjajah. Yang kedua, gugur demi membela bangsa. Yang ketiga, melakukan tindakan kepahlawanan. Nah, Sobat Siboim, setelah memahami sikap kepahlawanan, yuk kita saksikan tayangan video perjuangan Patimura Hai berikut teman-teman, ini. hari ini aku mau bercerita tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan para penjajah. Kita mulai dari perjuangan sebelum kebangkitan nasional ya. Tokoh yang akan kuceritakan hari ini adalah Kapitan Patimura. Patimura lahir dengan nama Thomas Matulesi pada tahun 1783 di Maluku. Dulu, Maluku terkenal sebagai penghasil rempah utama, sehingga pada tahun 1816, Belanda datang untuk berdagang. Tidak lama kemudian, Belanda melakukan monopoli rempah-rempah di Maluku dengan harga jual yang sangat murah. Belanda juga membangun benteng Dorstede di Saparua di bawah pimpinan seorang residen bernama Van den Berg. Ia pun memaksa para pemuda Maluku menjadi serdadu yang dikirim ke Jawa. Tidak hanya itu loh, rakyat juga diharuskan kerja paksa tanpa upah sehingga semakin menderita. Karena Belanda semakin sewenang-wenang, timbullah perlawanan dari rakyat yang dipimpin oleh Patimura pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Patimura menyerang benteng Dorstede dan berhasil mengalahkan Van den Berg. Tapi, ternyata Belanda tak hanya tinggal diam teman-teman. Di bawah pimpinan Laksamana Baikes, Belanda mengirimkan pasukan lebih banyak dan berhasil menguasai daerah Hitu, Haruku, dan Saparua. Patimura akhirnya kalah dan ditangkap. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung karena menolak tawaran kerjasama dari Belanda. Tapi karena perjuangannya, Patimura dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan. Nah, bagaimana adik-adik? Kalian sudah paham kan tentang sikap yang dimiliki oleh pahlawan nasional Indonesia? Kemudian kalian juga telah melihat bagaimana perjuangan pahlawan Patimura dari Maluku. Untuk selanjutnya, Pak Guru berikan tugas ya. Yang pertama, tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja pada masa Islam. Yang kedua, tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Nah, Sobat Siboim, pahlawan nasional ada loh yang berasal dari Surabaya, yaitu Bung Tomo. Bung Tomo memiliki mobil antik, yaitu mobil yang diproduksi oleh Jerman yang bermerek Opel.
Nah, sampai saat ini mobil tersebut masih tersimpan dengan baik loh di Museum 10 November. Kita cermati perbedaan di antara kedua mobil tersebut. Kira-kira apa bedanya? Yaps, benar sekali. Perbedaannya terletak pada spion. Pada mobil Bung Tomo hanya memiliki satu spion yang ada di dalam mobil. Sedangkan pada mobil-mobil zaman sekarang, spion sudah ada di pintu kanan dan sebelah kiri. Jelas? Coba perhatikan gambar spion ini. Mobil yang ukurannya lebih besar, namun di dalam spion justru terlihat lebih kecil. Kok bisa ya? Ya, itu karena kaca spion menggunakan cermin cembung. Jadi, pantulan yang dihasilkan terlihat lebih kecil dari benda aslinya. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Ada 3 jenis cermin, yaitu yang pertama cermin datar, yang nomor 2 cermin cekung, dan yang ketiga cermin cembung. Cermin datar adalah cermin yang bidang pantulannya datar. Cermin datar sering kita jumpai di rumah. Sifat bayangan yang dihasilkan dari cermin datar yaitu tegak, maya, sama besar. Yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung yaitu cermin yang bidang pantulannya melengkung ke arah dalam. Cermin cekung sering dimanfaatkan sebagai reflektor lampu mobil. Sifat bayangan yang dihasilkan dari cermin cekung ketika benda jauh dari cermin, maka bayangannya adalah nyata dan terbalik. Namun, jika benda dekat dengan cermin, maka bayangannya tegak, diperkecil, maya. Yang ketiga yaitu cermin cembung. Cermin cembung yaitu cermin yang bidang pantulannya melengkung keluar. Sifat bayangan yang dihasilkan dari cermin cembung yaitu maya, tegak, diperkecil. Nah, bagaimana Sobat Sipoim? Sudah paham kan tentang jenis-jenis cermin? Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan, yaitu percobaan tentang cermin. Yang perlu kalian siapkan yaitu yang pertama, cermin datar. Yang kedua, cermin cekung atau sendok bagian dalam. Dan yang ketiga, cermin cembung atau sendok bagian cembungan. Lakukan percobaan seperti di gambar ya. Kemudian, tuliskan bayangan yang dihasilkan dari setiap cermin. Dengan begitu, kalian akan lebih mudah memahami dan menyimpulkan sifat-sifat cahaya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Akhirnya, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, aku ingatkan supaya selalu patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, selalu gunakan masker. Yang nomor 2, selalu cuci tangan menggunakan sabun. Yang nomor 3, selalu jaga jarak. Oke, tetap semangat belajar. Mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Dadah, sampai jumpa lagi.